Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan kami NB Channel. Kali ini kami ingin membahas mengenai SKP atau sasaran kinerja pegawai bagi teman-teman yang kini menduduki jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator dan subkoordinator. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat buat teman-teman semua yang telah dilantik menjadi pejabat fungsional karena penyetaraan jabatan oleh pemerintah pusat. Anda kini mengabdi lebih lama dari teman-teman yang lain karena usia pensiun pejabat fungsional khususnya teman-teman yang penyetaraan jabatan menjadi 60 tahun. Selamat bertugas teman-teman semua. Terus simak NB Channel karena akan ada slide-slide yang akan kami bagikan mengenai SKP untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video-video dari kami. Dan terus dukung NB Channel untuk terus berkarya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan NB Channel. Kali ini kami ingin membahas mengenai penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP jabatan fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Sebagaimana sahabat ketahui semua bahwa tanggal 31 Desember 2021 yang lalu merupakan batas terakhir bagi pemerintah daerah untuk melantik pejabat struktural di lingkup administrasi khususnya eselon 3 dan eselon 4 ke jabatan fungsional. Pasca realisasi kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat edaran nomor 3/SE/2 Romawi /2021 tentang penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Adapun latar belakang dari surat edaran ini yakni implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional ahli madya dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional ahli muda yang kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan pejabat fungsional dimaksud sebagai koordinator dan subkoordinator memerlukan adanya penyesuaian pelaksanaan tugas jabatan sebagai koordinator dan subkoordinator dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian, sehingga perlu penjelasan terkait penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang bersangkutan. Maksud dan tujuan surat edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun sasaran kerja pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP, bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional dan ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan sebagai kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi. Kedudukan koordinator dan subkoordinator yakni pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pertama atau pejabat administrator yang ada di kantor masing-masing. SKP pejabat fungsional ahli madya yang ditugaskan sebagai koordinator berisikan: pertama, kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Dan kegiatan tugas sebagai koordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang jabatan fungsionalis atau fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli media. Kegiatan tugas sebagai koordinator yang selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional dengan mencantumkan tambahan angka kredit sebesar 37,5. Berikut ini adalah contoh penyusunan SKP dari Bapak Dr. Handes Andi Razak sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli media yang menjalankan tugas sebagai koordinator. Nah, dapat sahabat lihat sekalian, yakni kegiatannya terdiri dari unsur utama serta tugas pokok sebagai koordinator. Sedangkan SKP pejabat fungsional muda yang ditugaskan sebagai subkoordinator berisikan kegiatan tugas jabatan yang disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Dan kegiatan tugas sebagai subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Kegiatan tugas jabatan yang disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda dan kegiatan tugas dan fungsi sebagai subkoordinator yang selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional dengan mencantumkan tambahan angka kredit sebesar 25. Berikut ini adalah contoh SKP Saudara Desi Ratnasari sebagai analis SDM aparatur ahli muda yang ditugaskan sebagai subkoordinator. Nah, dapat teman-teman ASN lihat bahwa memang di dalam SKP-nya sudah ada angka kredit. Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh pejabat fungsional yang terkait diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Demikian sahabat ASN di seluruh Indonesia, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM atau Badan Kepegawaian di daerah sahabat masing-masing. Tetap semangat sahabat semua dan jangan lupa bahagia untuk kita semua.